Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Yanto, dalam pembahasan soal structure TOEFL seri yang ketiga, lanjutan dari seri 1 dan 2. Kita sudah sampai pada soal nomor 11 sampai 15. Nah, saya ingat kembali, soal 1 sampai 15 mencari mana yang benar. Biasanya ada titik-titik di tengah atau di depan kalimat, lalu isi dengan pilihan yang tepat. Nah, model soalnya biasanya hanya menanyakan subjek dan verb saja. Kalau dia kalimat tunggal, atau bisa juga dia menanyakan subjek, verb, kemudian konektor. Konektor itu kata penghubung, kemudian subjek, dan verb. Kalau dia kalimat tunggal, ada 2 yang dicari. Kalau kalimat majemuk, ada 5 yang dicari. Kadang-kadang 8. Bisa saja nanti konektornya 2, maka subjeknya 3, verbnya 3. Kalau konektornya 1 kayak gini, subjeknya 2, verbnya 2. Oke, kita langsung saja. Kita mulai dari menganalisis soal nomor 11. Kalimatnya dimulai dengan by studying the movement of the sun and moon. Kan kita cari subjeknya dulu. Ada the movement, kata benda, of the sun and the moon. Ini kata benda, tapi walaupun dia kata benda, dia tidak bisa sebagai subjek sebab ada preposisi di depannya. Kata benda yang ada preposisi di depannya, kata benda itu tidak bisa sebagai subjek. Kita cari subjek yang lain. Ternyata ada ini astronomers. Kita tandai, ini berarti subjek. Could itu adalah verb, modal. Kemudian would. Would ini adalah verb, modal juga. Perhatikan would, modal diikuti kata kerja bentuk pertama. Jadi could, kalau diikuti kata kerja, dia harus diikuti kata kerja bentuk pertama juga nanti. Eclipses, kata benda, berarti dia sebagai subjek. Jadi sudah ada 2 subjek dan 2 verb. Nah, berarti yang hilang tinggal konektor. Nah, kita tinggal cari konektor dalam pilihan jawaban. Nah, masalahnya adalah pada keempat pilihan jawaban, 4-4-nya ada konektor. Yang mana yang pas? Nah, coba perhatikan. Could, would, will, shall, should, yang namanya modal, bila diikuti kata kerjanya selalu bentuk pertama. Ini contohnya would diikuti take, bukan took, bukan taking. Jadi kalau could, mestinya kalau diikuti kata kerjanya harus bentuk pertama. Ini nggak mungkin, could predicting, salah. Ini could the prediction, bukan kata kerja. Nah, barangkali ini yang tepat. Kata kerja bentuk pertama, kemudian ini modal, kemudian subjek, sudah nyambung. Nah, kenapa bukan yang B misalnya? B ini salah, perhatikan kenapa B salah. Ada could, diikuti dengan modal langsung. Kemudian diikuti subjek dan diikuti verb. Padahal subjek dan verbnya sudah ada. Jadi nggak perlu lagi. Oke, bisa dipahami ya. Sekarang kita langsung ke nomor 2. Sama caranya dengan yang tadi. Kita cari dulu subjeknya mana. Coffee, probably, originally. Coffee. Berarti ini subjeknya. Grew. Grew ini kata kerja bentuk kedua. Asalnya grow. Kemudian ada N. N ini namanya konektor. Ada N, ada but, ada or, ada so. Silakan lihat video yang lain. Nah, subjek sudah ada, verb sudah ada, dan sudah ada konektor. Berarti yang hilang tinggal 2 ini. Coba lihat. Karena ini dipastikan kalimat majemuk sebab ada konektornya ini. Jadi koma dan N ini adalah kata bantu dalam soal. Nah, ketika subjek dan verb sudah ada ditambah konektor, yang hilang subjek dan verb. Jadi yang kita cari di sini adalah subjek dan verb. Manakah A, B, C, D yang ada subjek dan verbnya? Langsung ketemu ini. Yang lain nggak ada subjek dan verb. Jadi nggak usah diterjemahkan, nggak usah dicocok-cocokin mana yang paling tepat, kedengarannya enak, nggak begitu.
Cari dulu apa yang ada, lalu yang hilang yang mana. Dengan memahami rumus ini. Kita langsung ke nomor 13. Subjeknya di sini sudah ada Alabama. Verbnya yang mana? Was occupied. Before. Before adalah konektor. Nah, ini kan juga ada N, berarti konektor juga, Pak? Enggak, kalau N yang tidak ada koma di depannya, berarti ini bukan konektor. Dia hanya preposisi menghubungkan French dan Spanish. Oke, terus dipahami. Menghubungkan dua kata benda yang paralel. Nah, sesudah before yang diperlukan apa? Itu pertanyaannya. Subjek dan verb sudah ada, sama konektor. Berarti yang hilang subjek dan verb yang kedua. Tinggal lihat rumus yang ini. Nah, tinggal cari pilihan A, B, C, D, mana yang ada subjek dan verb-nya. Ini verb, nah ini yang ada subjek dan verb. Apapun artinya nggak perlu pahami, karena kita nggak sempat ya waktunya untuk memahami. Oke, next. Kita cari subjeknya, a group of winged reptiles. Ini subjeknya. Frase kata benda, verbnya yang mana? Is believe. Oke, have ini bukan verbnya ya, karena ada to di depannya. Kata kerja yang ada to di depannya, kata kerja itu bukan sebagai verb. Yang harus diingat. Nah, jadi subjek sudah ada, verb sudah ada. Nah, kembali ke rumus, coba lihat pada pembahasan yang sebelumnya. Jika sebuah kalimat sudah ada subjek, sudah ada verb, masih ada titik-titik, dan di depan titik-titiknya bukan tidak ada preposisi, maka pilihan jawabannya pasti adjektif. Adjektif itu ada dua. Kalau nggak verb ing, pasti verb ing. Nah, itu rumusnya. Silakan lihat video yang lain biar lebih paham. Ini namanya pembahasan tentang adjektif. Di videonya judulnya tentang kata kerja bentuk ketiga ya, dan verb ing. Oke, nah karena adjektif yang diminta di sini, adjektif itu kalau nggak verb ing, verb 3, tinggal cari yang verb ing-nya atau verb 3. Ini dia verb 3. Call nggak perlu lagi karena verbnya sudah ada. Call juga verb, ini juga verb semua. Sedangkan call ini bisa verb 2 memang, dan tapi bisa juga verb 3. Kalau dia verb 3 fungsinya sebagai adjektif. Lihat pada skill 3 dan 4 di video yang lain. Oke, terakhir nomor 15. Sama cara menjawabnya, kita cari subjeknya dulu. On November 23 itu bukan subjek. Ini ada preposisi di depannya, maka dia bukan subjek. Grandstand. Nah, ini subjek, kata benda dia. Stand itu verb 2. Kemudian kita cari lagi apa lagi yang ada. Ini objek karena letaknya sesudah verb. Kemudian what ini adalah konektor. Ini kata bantu juga dia, sangat membantu menjawab soal nanti. Terus ada lagi who juga konektor yang merangkap sebagai subjek juga. Kemudian opennya verb. Nah, kalimatnya sangat kompleks. Kalimatnya ada dua konektor. Kalau kalimat ada dua konektor, berarti kalimat ini kalimat majemuk yang subjeknya mesti 3, verbnya juga harus 3. Ini subjeknya baru 2.
verb-nya juga baru 2. Berarti yang hilang di sini adalah subjek dan verb. Nah, masalahnya nggak ada subjek dan verb di sini. Nah, tapi jangan lupa what ini bisa merangkap sebagai subjek sekaligus konektor. Nah, lihat topik skill 7, 8, 9, 10. Ada konektor tertentu yang bisa merangkap jabatan. Salah satunya who. Who ini pasti dia merangkap jabatan. Dia konektor, dia juga sebagai subjek. Makanya susunannya konektor, subjek, verb-nya di sini. Nah, sedangkan ini konektor yang merangkap subjek. Jadi yang dibutuhkan verb saja lagi. Nah, mana verb saja? Nah, cuma ini yang sebagai verb. Verb to dia. Ini verb in tidak bisa sebagai verb. Ini appearance, kata benda. Ini kata sifat. Untuk lebih memahami, harus membaca topik-topik sebelumnya di video saya yang lain. Video-video awal. Oke, demikian penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.